jemaat-jemaat ini kalau tidak bergabung dengan gereja mereka, kita adalah bukan jemaat Tuhan, tapi kita adalah jemaat berasal dari Iblis. setan atau dari iblis. Iblis. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Santi Sitohang di acara Obras Stepping. Obrolan santai tapi penting. Kali ini obrolan santai kita akan ditemani oleh seorang sister yang luar biasa. Beliau adalah Sister Ria. Nah, kita kenalan dulu ya sebelum kita ngobrol supaya teman-teman yang lain juga boleh lebih kenal. Ada satu pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oke Sister Ria, silahkan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Ria. Saya punya anak satu ya, udah beranjak remaja. Saya sekarang ini ibu rumah tangga. Dulu pernah bekerja sih beberapa tahun lah, puluhan tahun lah. Terus sekarang ibu rumah tangga. Kegiatan saya ya, pelayanan saya di gereja sebagai kolektan, sebagai lektor, sebagai aktif juga mulai aktif lagi beberapa bulan ini di kegiatan bergabung di Paduan Suara. Teman-teman semua, jadi hari ini kita akan ngebahas mengenai satu kelompok ya yang berasal dari Korea, berasal di gereja namanya gereja Shinseonji dan nama pemimpinnya adalah Lee Man-hee. Nah, beberapa dari kita termasuk aku dan Sister Ria itu kita join di kelas Alkitabnya. Awalnya kita merasa itu baik-baik saja. Tidak terjadi apa-apa, pengajarannya baik-baik saja. Tapi rupanya setelah perjalanan, setelah beberapa bulan ya 2 atau 3 bulan, kita merasa dan mengalami satu kejanggalan-kejanggalan. Nah, aku punya pengalaman sendiri tapi nanti aku akan bagikan. Ada beberapa temanku, ada sekitar 11 orang akhirnya keluar dari Bible online ini. Tapi nanti akan aku wawancara sekitar 5 atau 6 orang. Bagaimana mereka bisa masuk dan bagaimana pendapat mereka tentang pengajaran ini. Nah, sekarang yang kedua nih teman aku ini namanya Sister Ria ya. Nah, Sister boleh ceritain nggak kenapa kepengen belajar Alkitab padahal kan di gereja sebelum Sister masuk ke bagaimana cara masuknya ya. Kenapa kepengen belajar Alkitab lagi dengan orang lain? Maksudnya gini, di gereja kan udah ada tuh pelajaran Alkitab setiap minggu, mungkin di tengah-tengah minggu juga udah ada. Tapi kenapa kepengen belajar lagi dari orang lain yang bahkan kita nggak kenal? Iya sih, sebenarnya saya tuh Kristen sejak lahir. Tapi untuk belajar khusus, saya juga aktif di beberapa kegiatan kebaktian-kebaktian. Cuma untuk belajar khusus Alkitab, saya tidak pernah. Terus terang tuh khusus ini tidak pernah. Nah, terus saya entah kenapa ya, saya juga nggak kepikiran kenapa saya nggak cari di gerejanya suami saya, di gereja saya juga gitu loh. Terus entah kenapa ya biasalah teknologi ya. Terus saya lihat terus dikasih tahu. Saya juga bilang sama saudara saya juga udah kayak sahabat ya. Dia bilang nih ada nih kalau mau belajar tentang Alkitab, pendalaman Alkitab. Oke, saya di DM, saya lihat, terus saya di DM, terus saya lihat IG-nya, ya oke lah, saya bilang gitu kan, saya pikir nggak ada yang salah lah belajar tentang Alkitab segala macam ya dengan advertising standar gitu kan. Saya DM mereka karena saya ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai firman Tuhan. Alkitab itu apa dari Kejadian sampai Wahyu. Itu aja sih yang membuat saya kenapa pingin belajar Alkitab lagi dan entah kenapa tidak kepikiran gitu loh, kenapa nggak cari informasi di gereja saya gitu ya, maksud saya gitu. Oke. Jadi berarti tujuannya belajar Alkitab itu karena memang merasa kurang ya? Kurang dan kepengen mendalami lebih dalam lagi. Mungkin terutama khusus karena sudah di umur-umur kita sekarang ini ya. Apalagi yang kita cari kalau kita tidak mau belajar mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya udah puas lah masa muda ya, main-main. Ya main-mainnya udah puas. Karena ada kesempatan belajar Alkitab gratis pula ya. Gratis pula, udah gitu nanti juga ada mungkin di wisuda di sana. Jadi kenapa enggak? Dan Sister Ria juga punya waktu. Nah, Sister Ria setelah akhirnya kan Sister Ria masuk ya di kelas Bible online ini tanpa cek sana sini ya, masuk aja gitu di DM sama orang-orang di sana dan akhirnya mulai belajar.
Nah, ceritakan dong apa yang dikasih, mereka kasih persyaratan nggak? Kan ini gratis, apakah semuanya gratis? Ada persyaratan nggak untuk ngikut kelas ini? Apa aja yang harus dilakukan selama belajar mungkin? Bagaimana nih, Sista? Enggak, saya sih waktu itu begitu saya dihubungi melalui WA, saya langsung diajak join grup kan, terus disuruh Oke. isi data gitu, nama, data-data pribadi lah, nama, alamat, kontak, segala macam. Terus saya sih sempat nanya gitu loh, ini kursus Bible study online-nya ini berapa fee-nya? Saya tanya gitu kan. Siapa tahu ada bayaran bulanan atau ada persembahan khusus. Terus ternyata mereka bilang enggak Bu, gratis, udah gitu. Terus dikasih pilihan kan, ibu bisanya hari apa? Terus saya bilang saya available-nya dari pilihan itu hari Selasa Kamis jam 9 lah, maksudnya jam 9 malam itu kan istilahnya urusannya tuh udah selesai gitu loh, ngurusin anak saya, terus suami saya segala macam pulang kantor udah selesai. Jadi udahlah masih ada waktu jam 9 malam saya available lah, nggak ada gangguan, nggak ada distraction gitulah istilahnya. Itu aja dan gak ada persyaratan khusus sih, cuma mereka cuma bilang Bu nanti belajar dulu basic setiap, ya udah kalau karena saya udah pilih Selasa Kamis, nanti Selasa Kamis itu ibu belajar ya dengan seorang ibu untuk mendalami basic untuk pembelajaran Alkitab. Oke, saya bilang ya oke, saya bersedia. Udah mulai dia langsung seminggu kemudian deh kalau nggak salah langsung saya belajar gitu loh, dikasih Zoom terus mulai belajar online. Oh, oke. Jadi langsung belajar ya, nggak lama-lama. Persyaratannya Ya, tetap gratis. ya. Nah, waktu awal-awal belajar, apakah mereka memperkenalkan diri nggak? Mereka itu dari mana? Ngapain? Jadi tujuan pembelajaran ini apa? Oh iya ya pastilah saya kan orangnya mak-mak kepo gitu Ah, kan, mak-mak kepo Mama dan Kepo. kritis kan. Ya, iya Walaupun saya dong. tahu saya sih selalu positive thinking ya, karena saya pikir kalau pembelajaran Alkitab udah pasti ini dong, paling enggak saya pemikiran saya dari suatu gereja tertentu, dari suatu aliran Kristen yang benar-benar proven, terus paling enggak tuh orang-orangnya eh, sekolah teologi lah, gitulah basic ya, basic teologianya tuh ada dan lulusan teologi itu yang saya pahami kan, karena kan tidak gampang ya untuk mengajari seseorang itu untuk tentang firman Tuhan, jadi uh, ya itu terus saya tanya ini dari mana, terus mereka cuma bilang dari Sion Ministry. Oke, saya sih sempat berpikir gitu kan, Sion Ministry apa ya udah, terus saya tanya ibu dari gereja mana dulu. Oh iya saya terus saya juga cerita kan saya dari GKI, terus ibu itu juga bilang oh iya dulu saya pernah di GKI, terus kayak saya di luar kota dan masih jemaat salah satu gereja lah yang GPIB lah kalau nggak salah ya. Dia bilang sebenarnya sih saya dengar GPIB. Oh ya oke ya udah saya ikut karena saya udah tahu dong, walaupun saya bertanya-tanya, saya tidak googling sih karena saya udah yakin ibu itu bilang kalau dia bekas jemaat GKI, terus sekarang di jemaat GPIB, terus mengajar dari Sion Ministry. Oh saya pikir oke lah gitulah, maksudnya nggak ada masalah gitu, maksudnya untuk di mana beliau pengajaran itu yang akan diberikan itu, jadi saya pikir ya udah fine, itu aja sih. Oh ya, jadi mereka memperkenalkan diri itu dari gereja Sion Ministry, tapi dari Indonesia. Mereka belum Ya, memperkenalkan mereka itu dari apa namanya gereja Saint Zionzi ya, atau dari belum, Korea, enggak, belum ya ya. mereka enggak, ibu itu enggak memperkenalkan diri, cuma bilangnya Sion Ministry gitu. Oke. Nah, oke. Jadi waktu pembelajaran pertama, oke lah, everything boleh diterima, semua baik. Ya, Nah, selama pelajaran basic ini sebenarnya fokus pelajaran mereka itu apa sih? Untuk pre-basic ya, kalau nggak salah ya, ya, sebelum masuk ke ya. basic. Sebelum masuk ke kelas center, mereka bilangnya basic. Basic. Nah, mereka Heeh. memberitahu nggak sama para muridnya pelajaran apa sebenarnya yang akan mereka ajarkan selama kita belajar dengan mereka gitu. Waktu awal-awal sih mereka tuh memperjelaskan mulai dari kitab Kejadian ya, terus pengajaran nggak ada masalah sih, maksudnya nubuatan di Perjanjian Lama tentang Musa, tentang Yesaya, Yeskiel, tentang nubuatan bahwa nanti nih di Perjanjian Baru nanti akan datang seorang juru selamat, Yesus Kristus. Oke lah, fine. Maksudnya basicnya sama gitu, nggak ada masalah. Terus sudah gitu,
Belum sih, belum dijelaskan mengenai kitab Wahyu secara detail sih belum. Cuma kalau saya tanya gitu kan, saya kan orangnya ingin tahu ya tentang Wahyu, tentang gimana gitu kan untuk ke depannya. Mereka sih selalu bilang, ibu itu selalu bilang, nanti ya Bu di kelas center, nanti akan dibahas di kelas center, nanti seru deh Bu. Oh ya oke kalau gitu step by step. Cuma saya waktu itu bilang, oh kalau jadi saya waktu itu bilang ke ibu itu, oh kalau misalnya belajar Alkitab itu ternyata saya pikir dibahasnya per ini loh, per perikop, maksudnya kejadian satu perikop gitu loh. Terus tapi kok dia kok kayaknya main ngambil-ngambil ayat gitulah. Ternyata begitu ya. Terus saya bilang itu ibu kan, karena saya kan nggak tahu kan waktu itu awal-awal. Oke, iya Bu, nanti akan dibahas secara detail di class center. Nanti ada perumpamaan. Oh ya udah, oke saya sabar deh. Nah, itu yang saya ikuti kelas basic dari bulan apa ya, Juli sampai dengan Agustus pertengahan deh, menjelang akhir kalau nggak salah. Itu Juni sekitar dari sebulan Juni, ya, sebulan lebih ya, sekitar ya sebulan lebih. satu bulan setengah ya. Begitu Itu ya. ya, Oke, jadi dalam bulan itu di pre-basic itu belajar mengenai kejadian ya, dan beberapa hal basic tentang nubuatan yang digenapi lah, seperti itu ya. ya Nah, betul. jadi belum masuk kepada pelajaran perumpamaan, karena yang aku dengar Belum. yang kita tahu bahwa pelajaran yang dikasih mereka itu tentang perumpamaan. Oke, jadi Ya, selama basic itu Sister Ria merasa ada sesuatu yang janggal nggak? Nggak sempat ada satu pengajarannya, ada satu statementnya atau apa gitu, ada nggak? Ada sempat nggak? Kayaknya ini kok nggak bener ya gitu. waktu kelas basic sih saya enggak ya, belum merasa itu ya. Saya belum Belum. merasa oke lah fine. Oh iya ya, jadi saya pikir oh begini. Oh iya, karena kan masih dijelaskan mengenai nubuatan dan itu saya catat semuanya kan, catat lengkap gitu kan. Terus bisa sharing. Itu sih sebenarnya oh iya benar-benar ya tentang Yesaya, Yeskiel, tapi kayaknya walaupun kayaknya udah disinggung Yohanes sih, tapi belum muncul pokoknya tentang pengalaman Yohanes itu udah dijelaskan. Cuma saya pikir oh ya Yohanes tuh mendapat penglihatan, ya saya juga mendapat penglihatan. Itu aja sih saya pikir fine lah gitu loh, nggak ada masalah gitu loh. Kalau selama berhubungan dengan Yesus Kristus nggak ada masalah gitu kan, emang benar. Di basic itu saya sih tidak merasa ada yang aneh gitu loh, belum merasa ada yang aneh. Oke, jadi aman. Jadi akhirnya luluslah masuk ke pelajaran yang namanya center ya, kelas Ya, center. Ya. Kelas center itu dibagi menjadi 3 bagian kalau nggak salah ya. 3 bulan pertama, 3 bulan Ya. kedua, dan 3 bulan yang ketiga. Berarti Sister Ria hanya masuk di 3 bulan yang pertama ya. Iya. Akhirnya keluar gitu. Sampai tingkat dasar 9 ya. Saya sih sampai tingkat dasar 9 sudah. Oh, itu tingkat dasar 9 ya, tapi Ya. berarti masih di dalam tahap 3 bulan pertama itu ya. Ya, 3 bulan pertama mungkin ya betul. Begitu ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke yang 3 bulan pertama, murid-murid itu selama pelajaran ada diharuskan apa sih? Maksudnya ngumpulin tugas, datang on time, pakai bajunya seperti apa, harus on cam atau gimana? Iya. Kalau waktu awal-awal ya on cam pasti kan. Ya biasalah, maksudnya sebelum belajar ya syarat-syaratnya ya pakai baju yang proper lah, nggak boleh kaos, nggak boleh, pokoknya kemeja gitu kan. Mereka bilang polo shirt gitu kan. Terus harus on cam, terus gitu harus konsen, harus fokus gitu kan. Terus setiap selesai pelajaran harus catat. Nah, waktu dijelaskan kelas basic itu mereka tidak present di slide ya, maksudnya benar-benar slide-nya tuh nggak dikasih, jadi cuma saya suruh nyatet, jadi saya langsung nyatet, jadi kadang-kadang hampir 2 jam kali saya nyatet diskusi sama ibu itu kan, lumayan gitu loh, lumayan capek, lumayan lelah, tapi kan karena saya mau belajar, niatnya mau belajar tahu firman, dan saya pingin tahu, ya udahlah, jadi nggak merasa lelah. Lagi pula kan udah diawali dengan doa, terus belajar, dijelasin, itu kelas basic sih saya nggak ada masalah gitu loh. Walaupun benar-benar ini maksudnya nggak ada presentasi juga ibu itu cuma jelasin, terus disuruh baca Alkitab. Yang lebih senang lagi tuh maksudnya saya disuruh baca Alkitab, baca ayat ini sampai ini Bu, ayat ini. Jadi oke. Jadi kan yang selama ini yang tidak secara serius belajar Alkitab, disuruh baca Alkitab kan jadi kayaknya merasa wah gitu loh, merasa apa sih, ada kayak damai gitulah gitu kan. Iya, betul. Lagi baca ayat Alkitab. Nah,
Apa yang terjadi sebenarnya setelah 3 bulan pertama? Kan sebenarnya perjalanan pelajaran itu masih 6 bulan ke depan ya, Ya. tapi di 3 bulan pertama ini akhirnya sisternya keluar. Apa yang terjadi? Boleh cerita nih. Nah, pas tingkat dasar kelima ya kalau nggak salah, itu mereka mulai menjelaskan bahwa nanti akan ada utusan Allah. Dan sebenarnya saya pikir-pikir ya, di pengajaran mereka itu yang mereka selain ada utusan Allah, mereka juga bilang nggak mungkin Tuhan Yesus itu datang secara seperti pencuri gitu kan. Karena di ajaran saya Tuhan Yesus tuh datang seperti pencuri di malam hari, nobody knows gitu, nggak ada yang tahu, nggak ada yang realize. Maka itu karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah mengetahui firman Tuhan ya, walaupun tidak mendalami, jadi kita harus siap-siap nih, harus waspada, harus was-was. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus datang seperti pencuri, kita udah siap. Tapi di pengajaran mereka enggak gitu loh. Tuhan Yesus nggak datang seperti pencuri, jadi ada utusan Allah gitu. Atas utusan Allahnya itu akhirnya disebut Yohanes Baru. Nah itu sempat, siapa gitu loh. Maksudnya yang dinantikan ini yang saya minta Yesus Kristus. Nah itu saya sebut karena saya tidak bisa kontak sama peserta yang lain karena waktu itu awal-awal kan saya diundang di Telegram. Sebenarnya saya juga ada agak curiga ya, saya bilang gini, itu diundang ke Telegram ya Bu? Aduh Bu, maaf ya, kalau pengalaman diundang Telegram di grup, saya pernah kena scam beberapa kali gitu kan. Saya pernah kena scam, iya nggak apa-apa kok Bu, alasannya di Telegram itu nggak seperti WA, jadi ya emang sih Telegram itu lebih apa sih, lebih daya, kalau mau upload segala macam dokumen itu nggak kayak bisa kayak hang gitu. Kalau WA kan nggak bisa keberatan apa gimana, pokoknya Telegram itu oke, saya bilang gitu fine. Nah saya lihat gitu kan ada 11 orang sebenarnya sebelum saya gabung kelas center itu mereka kan undang beberapa pengajar sama senior itu untuk interview saya gitu kan, diperkenalkan. Oke, itu saya ikut. Jadi saya udah ingat namanya ini gitu kan. Diundang ke Telegram, saya kepo kan, maksudnya saya pikir oh kalau misalnya ada murid yang lain saya ingin berdiskusi. Tapi kok nggak ada ya, kayaknya itu pengajar semua. Makanya saya tanya, ini semuanya orang dari Sion Ministry yang nggak ada murid-murid? Enggak Bu, soalnya kalau misalnya ada murid lain nanti catatannya bisa nyontek lah, apalah segala macam, banyak alasan. Oh oke, walaupun udah tanda tanya kan, apalagi semenjak mereka bilang ada Yohanes baru gitu. Nah itu mulai saya, apalagi ada refleksi ya yang harus saya kirimkan. Wah saya tanya terus, siapa Yohanes baru? Apakah pokoknya pertama-tama tuh dari awal tuh, dari yang si ibu itu, ada salah seorang ibu yang tiba-tiba dia keluar setelah dia ngajarin cucu ya gitu kan. Terus saya tanya maksudnya, ini Yohanes baru siapa? Udah pernah ada datang ke Indonesia? Dia jawab di Telegram, udah pernah datang ke Indonesia. Hah? Gitu loh. Maksud saya sebagai Kaget ya. sebagai orang yang mengenal Tuhan Yesus, yang tahu Tuhan Yesus, yang mengenal Tuhan Yesus dan selalu berdoa sama Tuhan Yesus dari kecil, masa sih saya dan beberapa orang lain gitu loh, maksudnya beberapa anak Tuhan, pendeta gitu, nggak pernah disounding gitu, ada kepekaan gitu, khotbah nggak pernah denger gitulah dari YouTube ada seorang Yohanes baru utusan Yesus Kristus yang datang ke Indonesia kan. Jadi kan saya tambah kepo kan, terus saya diskusi sama teman saya, siapa nih Yohanes baru? Nah udah nggak mungkin lah, iya nggak mungkin, saya bilang sama teman saya gitu. Yang teman saya kebetulan yang dia yang memperkenalkan untuk kelas Bible study itu, dan saya mengajak dia gitu kan. Nggak mungkin lah, iya nih udah mulai aneh. Udah nih tanya apa jawabannya, dijawabnya jawabnya itu tuh bahwa ini B, ada yang datang ke Indonesia. Siapa? Soalnya kan setahu saya ya Yesus Kristus datang di daerah Yerusalem, Israel, pokoknya daerah-daerah situlah gitu kan. Kok tiba-tiba ada seorang nih dari Indonesia, kan makin tanda tanya. Terus udah makin pengajarannya di kelas center kok muter gitu, mentoknya Wahyu 1 ayat 1 dan 2. Pokoknya kalau saya berulang-ulang kayaknya nggak pernah di-mention gitu utusan baru dan Wahyu itu kan. Saya juga tanya sih sama suami saya, terus yang kan Wahyu itu ditulis sama Yohanes, iya, masa Yohanes mengklaim dirinya datang lagi gitu kan, kayaknya kalau istilah manusia, istilah awamnya kita ngomong gitu kan. Nah itu ya pas itu tuh saya udah mulai aneh-aneh tuh muncul, yang membuat aneh itu muncul Yohanes baru, terus sama beranggapan kalau Tuhan Yesus itu tidak datang seperti pencuri gitu loh, bukan Tuhan Yesus yang datang. Nah itu yang mulai
saya merasa aneh dan batin saya bertentangan, dan saya sempat nanya juga kan di grup, saya sempat vokal nanya di grup beberapa kali dan di acara di breakout room di Zoom online pembelajaran Bible study. Oh, jadi 2 poin itu yang membuat akhirnya Sister Ria merasa ini kok beda dengan apa yang selama ini diterima dari pelajaran-pelajaran atau khotbah-khotbah yang Sister Ria terima dari gereja atau dari buku atau mungkin dengar khotbah dari tempat lain. Ada Ya. dua, berarti yang pertama adalah pernyataan Yohanes Baru yang adalah utusan Allah ya. Yang kedua bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu tidak seperti pencuri gitu ya. Dua itu. Nah, apakah setelah mengetahui kejanggalan dua hal ini, Sister Ria langsung mengambil keputusan untuk keluar? Atau kapan pada saat Sister keluar menyatakan permisi atau keluar dari Bible class atau stop dari Bible online itu? Nah, setelah itu kan ini nih big question mark kan mengenai si Yohanes Baru itu kan. Iya. Terus udah, nah tiba-tiba saya tuh secara tidak sengaja kan ya, saya termasuk ya namanya juga generasi ini ya, saya generasi jadul gitu ya. Saya FB lihat, terus messenger lihat sekali-sekali, terus nggak pernah secara detail, tapi entah mengapa gitu kan, saya tuh saya ngelihat gitu kan ada messengers, ada seorang nama saya pikir itu teman kuliah saya kan. Wah, teman kuliah saya kenapa nih, walaupun teman yang di FB tapi kan udah puluhan tahun kali ya, udah 20 tahun saya nggak pernah ketemu dan nggak pernah kontak-kontakan gitu. Marganya juga marga teman saya nih, kenapa ya. Terus saya baca ini Ibu Ria yang ikut kelas Bible study Selasa Kamis gitu kan. Saya bilang siapa ya? Saya terus terang saya agak trauma ya, karena message itu biasanya nggak penting saya delete gitu. Tapi ini siapa ya? Boleh di WA nggak Bu? Oh, saya jawab, oh ya, saya bilang, oh boleh. Nah terus yang hubungi saya itu ya namanya Sita Sitompul lah ya. Terus WA saya, terus dia cerita, dia kirim video. Nah langsung saya dek gitu. Terus langsung saya bilang gini, saya langsung hubungi teman saya tuh, saudara, ini ternyata yang mereka maksud nih, Yohanes Baru ini si opa Korea, benar-benar opa. Saya bilang gitu, saya langsung searching, saya cari, terus saya cecer gurunya itu, Ibu dari mana sih sebenarnya, apa sih nama gerejanya? Saya bilang ini, Ibu Sion Ministry apa ada gereja? Terus dia bilang Gereja Langit Baru, Bumi Baru. Oh ya, itu gereja apa? Terus Bu, saya bilang gini, sorry ya Bu, saya udah searching nih Gereja Langit Baru itu dari Korea, Sinchomnya segala macam, tapi ya ibu itu tetap kekeh bahwa dia tuh ajarannya benar dan gerejanya benar. Oh ya udah gitu kan. Tapi kan karena informasi YouTube gitu kan, saya kan orangnya yang begitu diberitahukan, wah saya langsung dek gitu kan, karena emang udah punya feeling yang nggak benar tentang si Yohanes Baru. Begitu lihat itu, wah udah nggak benar nih. Terus ada interview dengan seseorang yang bekas muridnya Bible study-nya Sion Ministry itu, wah udah langsung nggak benar. Makanya begitu itu saya bilang sama teman saya, kalau teman saya itu begitu saya bilang begitu, dikasih video-video itu dan dia bilang gini, bener tuh, bener Gereja Langit Baru Bumi Baru tuh aliran sesat gitu kan, sekte sesat. Terus saya bilang oke, tunggu deh, kalau saya keluar gitu aja nggak enak gitu kan, saya mau ini nih, saya masih mau join gitu, walaupun saya waktu itu malam itu harusnya saya nggak bisa join karena kan ada ibunya teman gereja suami saya itu meninggal, jadi saya harus melayat gitu kan. Ya udah, tapi saya usahain join, terus saya gitu, terus kalau teman saya itu udah langsung blok, udah keluar, udah langsung delete semua kontak, belkon semua. Kalau saya belum, masih bertahan. Terus malamnya itu tuh, nah waktu pengajaran yang terakhir itu dibahas yang perumpamaannya juga. Satu lagi, soalnya di perumpamaan itu mereka selalu selain mention Yohanes Baru, mereka juga mention itu tentang organisasi. Jadi kamu harus istilahnya cari organisasi yang benar, cari gereja yang benar. Itu diulang-ulang terus, selain Yohanes Baru yang diulang, cari. Terus saya dalam hati, ini gereja apa nih yang merasa benar gitu kan. Tapi begitu saya tahu, mereka maksudnya ini toh Gereja Langit Baru Bumi Baru, jadi mereka suruh tuh semua orang-orang tuh keluar dari gerejanya, join sama Gereja Langit Baru Bumi Baru, itu yang itu kan. Nah itu yang ini yang mereka maksud gitu kan. Apalagi si ibu yang ngajar saya basic itu udah cerita kan, dia dari Gereja Langit Baru Bumi Baru. Terus
Nah, di interview juga saya dengar gereja Langit Baru Bumi Baru itu Sion Ministry atau Sin Cheongji itu. Terus Iya. udah terus malamnya saya masih ikut tuh. Saya ikut kebetulan waktu itu ada bapak-bapak yang ngajar. Nah, saya tanya, saya cecer tapi muter-muter kembali kembali situ cuma saya udah saya bilang saya sempat berdoa sih ya. Ya doanya kayak kedengeran ya rekaman itu ya maksudnya. Saya bilang, Roh Kudus pimpin saya tuh Tuhan Yesus tolong saya gitu kan. Cuma saya tadinya saya mau mention Limanhi. Limanhi atau Limanhi atau si Jeomju itu sempat nggak tercetus karena saya udah emosi, udah saya tahan, saya tarik nafas. Tadi saya nggak mau keluar tuh sudah suami saya bilang udahlah keluar aja, ya udah saya keluar kan. Nah di situ klimaksnya di situ saya benar-benar keluar, saya pamit di telegroup bahwa saya tidak percaya Yohanes Baru, saya tidak mau mengikuti Yohanes Baru, saya cuma mau mengikuti Yesus Kristus yang datang kedua kali nanti pas penghakiman itu. Jadi saya maaf, saya keluar, saya merasa tidak sepaham, saya keluar dari telegroup itu, saya delete, saya coba hubungi ibu itu untuk ya mengingatkan dan menyadarkan, tapi ibu itu tetap kekeh dengan mereka bilang yang di wisuda udah ribuan kok, yang gini-gini. Oh, saya nggak butuh wisuda kalau misalnya alirannya sesat dan saya harus menyembah si Limanhi atau yang disebut Yohanes Baru, saya keluar. Bagi saya itu sekte sesat. Terus saya bilang, terus ibu itu sempat marah kan, wah ibu dia bersaksi dusta. Oh, saya tidak bersaksi dusta, yang saya cuma bersaksi yang menyelamatkan Yesus Kristus. Saya nggak bersaksi dusta kok, itu ada di firman Tuhan dan ada di sejarah, itu aja. Udah, itu klimaksnya. Seru Jadi ya. akhirnya setelah seseorang namanya Sita Sitompul ya yang kita kenal Oh iya, dengan nama Sita Uli Sitompul. itu mengkontak Sister Ria, memberitahukan bahwa sebenarnya di YouTube juga udah ada ya yang namanya Yohanes Baru itu siapa dan dari gereja mana. Dan Sita Sitompul itu adalah salah satu murid yang memang aku kontak karena di kelas itu aku yang pertama kali berani untuk cari-cari siapa itu Yohanes Baru, dan aku salah satunya ke Sita dan Sita akhirnya ke Sister Ria gitu ya. Perasaan apa yang Sister Ria rasakan setelah ada di luar? Waktu belajar itu ya, karena mereka muter-muter gitu loh, saya sempat denial gitu. Enggak, saya maksudnya bukan, saya nggak percaya Yohanes Baru gitu. Saya cuma percaya yang menyelamatkan Yesus Kristus, yang datang kedua kali Yesus Kristus gitu kan. Pengajaran yang saya terima dan saya yakini. Saya juga sempat bertanya kan waktu itu di grup. Jadi kalau misalnya orang nggak percaya perumpamaan-perumpamaan, itu masuk neraka sih, cuma begitu. Mereka cuma bilang amin, itu kan dijawabnya amin, amin. Itu tidak menjawab pertanyaan saya gitu. Siapa Yohanes Baru itu gini. Saya cuma percaya Yesus Kristus. Mereka cuma jawab amin. Nah jawabannya siapa gitu. Pokoknya nggak dijawab gitu detail kan. Saya pokoknya cari berkecamuk sampai akhirnya Sita Sitompul mengirim. Saya membaca message dari Sita Sitompul, terus Sita Sitompul saya dikirimin YouTube wawancara sama ada beberapa orang Korea medok gitu juga. Saya dengerin gitu kan interviewnya. Terus udah gitu, di saat itu saya bilang, terus saya keluar dari grup itu gitu kan. Saya juga berusaha mengingatkan, ada 2 orang dari mereka yang mengajar itu, tapi mereka tetap kekeh, dan itu saya cuma berdoa, ya Tuhan tolong mereka aja, sadarkan mereka, karena saya tidak bisa merubah. Yang saya udah mengingatkan, saya udah memberitahu mereka, yang bisa mengingatkan dan merubah cuma Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Udah, saya keluar, saya tuh kayaknya merasa lega banget gitu loh. Kayak merasa, saya harus mencari nih pengajaran yang benar gitu kan. Jadi saya lega, saya kayak apa ya, kayak merasa oh ya benar-benar nih, benar-benar emang dikasih kepekaan. Roh Kudus tuh membimbing dan menyadarkan saya gitu. Kadang-kadang kan saya nggak peka ya, kurang peka, kurang sadar gitu. Jadi saya merasa itu begitu keluar, oh ya udah, berarti saya harus belajar lebih banyak. Saya harus lebih peka, lebih berhati-hati, dan mencari ajaran yang benar. Jadi harus semakin yakin dan percaya cuma tujuannya satu, Yesus Kristus, nggak ada utusan-utusan yang lain. Karena yang akan digenapi ya janjinya Yesus Kristus gitu. Nggak akan Yesus Kristus mengirim siapa lagi, emangnya ada lagi yang bisa menyelamatkan secara Yesus Kristus. Jadi itu, jadi rasanya lega, rasanya apa ya, damai sejahtera gitu loh. Maksudnya udah semakin katanya Ibu Greta ya, fix
Fix gue keluar ya, fix gue nggak join pengajaran Ya, kalian gitu ya. ya betul. Ya teman-teman, jadi memang ini ada satu ayat Alkitab yang mereka selalu ajarkan pada kita, bahwa karena mereka kan selalu mengatakan kepada kita itu Yohanes baru. Sementara di Alkitab sendiri sama sekali tidak ada yang namanya Yohanes baru, adanya Ya, Yohanes. betul. Saya mau bacakan ayat firman Tuhan yang mereka anggap itu adalah ayat nubuatan untuk Yohanes baru ya. Benar, Di benar. Wahyu 1 ayat 1 ya. Aku akan bacakan ya, ini benar ya, kalau misalnya salah Sister Greta coba dikoreksi. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Dan Yohanes telah bersaksi dengan firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Nah, jadi lewat ayat ini mereka menganggap bahwa ada satu kitab yang tertutup ya. Ya. Akhirnya Kitab termeterai ya, yang diajarkan mereka kitab termeterai. Kitab yang Ya. termaterai. Yohanes itu merasa sedih karena ternyata tidak ada yang mampu membuka kitab itu. Tetapi rupanya ada seseorang, anak domba Allah, yang bisa membuka kitab itu. Akhirnya, yang mereka nyebutnya ini, the one who overcome. The one who overcome gitu ya. Itu tuh untuk siapa? Untuk Kristus atau Yohanes untuk baru? Yohanes baru. Oh iya. Jadi dari Tuhan Yesus mereka tuh mengajarkan kepada kita, dari Yesus Kristus, dari anak domba Allah yang membuka materai itu kepada malaikat. Lalu ya pertamanya dari Allah ya, aku catat nih di sini ya. Lalu dari Allah kemudian kepada Kristus, kepada Yesus, lalu kepada malaikat, lalu kepada Yohanes. Kalau di Alkitab kan ya. Kalau di Alkitab kan Yohanes, nggak ada Yohanes baru. Nggak ada Yohanes baru. Karena mereka menganggap, bukan menafsirkan, tapi karena mereka menganggap bahwa Yohanes itu sudah mati, jadi harus ada seseorang yang kelihatan secara fisik. Jadi makanya Yohanes sudah mati, harus ada penggantinya. Namanya Yohanes baru. Ya, jadi betul. Itu heran sekali ya, mereka dengan gampang menganggap bahwa Yohanes yang mendapatkan kitab yang terbuka itu dengan mudah digantikan oleh Yohanes baru. Yang dalam hal ini adalah namanya Lee Man-hee ya, dari Korea. Jadi kalian juga bisa search YouTube yang selain dari kami ya. Kami juga dapat konfirmasi bukan cuma dari YouTube tapi dari berita-berita dari Google dan beberapa sumber yang lainnya ya. Nah, jadi ini sangat luar biasa. Kalau mereka bisa menganggap bahwa Yohanes baru itu dengan tiba-tiba bisa Yohanes itu dirubah menjadi Yohanes baru, siapa aja bisa melakukan itu. Ya. Ada berapa banyak Yohanes baru di dunia ini? Yang penting bisa mengklaim dirinya Yohanes baru. Iya. Sisternya juga bisa mengklaim kalau dirimu adalah Yohanes baru. Dan waktu itu murid-murid juga ada loh, ada bapak-bapak yang bilang gini, ya semoga saya menjadi Yohanes baru. Iya. Iya. Jadi artinya semua orang bisa mengklaim dirinya Yohanes baru, tapi bagi kelompok ini Yohanes baru yang betul-betul dari Allah, utusan Tuhan, itu adalah Lee Man-hee gitu. Itu pengajaran yang mereka selalu ulang-ulang. Yang kedua adalah mungkin tadi Sister nggak terlalu fokus ke perumpamaan. Jadi di dalam Bible online itu kita diajarkannya perumpamaan dari satu waktu ke waktu yang lain, perumpamaan semuanya. Dan intinya ada 3. Yang pertama tentang jemaat, yang kedua tentang organisasi, dan yang ketiga tentang orang yang akan memberikan makan di masa kelaparan. Ya, utusan baru, utusan Allah itu. Ya itu ya namanya Yohanes baru. Jadi itu yang pertama Yohanes baru. Yang kedua tentang organisasi. Mereka mengklaim bahwa gereja mereka lah yang namanya, kalau di Indonesia itu Sion Ministry. Kalau yang ada gereja langit baru bumi baru, gereja langit bumi baru langit baru ya. Ya, gereja bumi baru langit baru. Yang pusatnya ada di Korea dengan nama Jeonjin. Nah, kalian kalau teman-teman saya salah mengucapkannya, boleh teman-teman chat ya. Terus di chat cara bacanya bagaimana. Saya minta maaf karena saya bukan orang Korea. Nah, yang itu ada soal jemaat. Jadi jemaat ini kalau tidak bergabung dengan gereja mereka, kita adalah bukan jemaat Tuhan, tapi kita adalah jemaat berasal dari iblis. Setan atau dari iblis. Jadi betapa mereka betapa menganggap bahwa mereka itu adalah orang yang terbaik, gereja yang terbaik, pemimpin yang terbaik dibanding gereja-gereja yang lain, dibanding manusia-manusia lain yang tidak belajar dengan mereka. Jadi udah fix ya, ini tidak berasal dari firman Tuhan ya, Sister ya. Ya, betul. Oke, sekarang Sister udah tahu, Sister udah dikasih tahu, dan Sister sekarang udah merasa lega. Apa sekarang yang Sister mau lakukan?
selain kita sekarang bikin video ya, kita Ya. bikin video juga, ini salah satu yang kita lakukan untuk menyebarkan berita ini kepada banyak orang supaya meminimalisir orang-orang untuk join di kelas Bible online ini yang diadakan oleh gereja Sinzionzi ini. Walaupun kita tahu mungkin belum bisa semua, tapi kalau ada satu video, ada video yang lain, kita saling bergandengan tangan, akan begitu banyak orang diberitakan bahwa pengajaran yang mereka ajarkan ini bukan berasal dari firman Tuhan, walaupun itu menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Jadi yang penting sebelum mengikuti satu pelajaran atau satu kelompok atau satu komunitas atau satu Bible, entah itu onsite atau online, dicek dulu kali ya. Ya, Dicek dicek dulu ya. dari mana, terus siapa pengajarnya. Ya, betul. Banyak hal yang harus dicek sebelum kita memutuskan untuk Bergabung. Join. Ya, kalau misalnya kalian bukan orang-orang yang betul-betul suka belajar firman sebelumnya, artinya kan pengetahuan firman itu belum ada untuk mengetahui bahwa itu sesat atau tidak sesat, benar atau tidak benar. Nah, untuk bisa mengetahui itu, coba kalian boleh tanya kepada pendeta kalian ya. Ya, betul. Tanya kepada kakak rohani, ibu rohani, bapak rohani, atau teman-teman yang kalian anggap kompeten untuk memberikan masukan sebelum kalian mengambil keputusan. Nah, untuk teman-teman yang ada di kelas sekarang ya, masih join dan enjoy gitu ya, masih menikmati pengajaran yang mereka sedang ajarkan pada kalian, hati-hati ya, hati-hati, jangan keterusan. Kalau kalian punya visi untuk mengikuti sampai akhir, tujuannya bukan mengikuti pengajaran mereka, tapi mungkin pengen tahu sejauh mana pengajaran mereka itu, it's okay, no problem. Tapi kalau kalian ternyata terlena dan nggak ngerti, jadinya terikat, come on, kalian udah nonton video ini, tolong dipertimbangkan ya untuk quit aja dari pembelajaran ini, dari pembelajaran Bible online itu. Jangan diteruskan, jangan sampai kalian menyesal nanti di ujung. Nah, untuk kalian yang berencana untuk masuk, tunda dulu ya, tanya-tanya dulu kepada sekelilingmu, apakah kamu boleh untuk ikut kelas Bible ini dan itu akan membuat kamu semakin mengasihi Tuhan atau bahkan kamu makin jauh dari Tuhan. Nah, jadi teman-teman, kabarnya ada sekitar 4.000 orang yang sudah join dengan kelompok ini. Betapa menyedihkan karena beberapa di antara mereka, bukan hanya beberapa, tapi banyak banget di antara mereka adalah para dosen STT dan juga hamba-hamba Tuhan dan bahkan pelayan Tuhan. Nah, teman-teman, ini bukan hoax ya, ini adalah real story. Sister Ria adalah pelaku artinya dalam hal ini bukan pelaku kejahatan, tapi mantan murid ya. Jadi bukan infonya apa kata orang, korban. Jangan bilang korban. Justru kita jadi tahu gitu ke dalam ya, bukan apa kata orang, tapi kita ada di situ. Bagaimana mereka membrainwash ya pikiran kita untuk kita percaya kepada utusan yang lain selain Kristus, yaitu Yohanes Baru atau Limanhi. Oke, thank you Sister ya. Nah, teman-teman, begitu ya obrolan santai kita. Walaupun santai, tapi kita nggak punya kopi ya. Kopi masing-masing, minum masing-masing. Kopi di rumah masing-masing. Semoga obrolan kita memang terlihat santai, nggak terlihat tegang ya teman-teman ya. Nah, teman-teman semua, terima kasih ya untuk kalian sudah setia menonton kami dari awal sampai akhir. Semoga menjadi berkat dan membuka wawasan kalian tentang pengajaran sesat atau pengajaran yang tidak berasal dari Tuhan Yesus. Sebenarnya bukan hanya dari Sinzion atau bukan pengajaran dari Korea ini, dari gereja Sinzionzi ini, tapi juga begitu banyak di luar sana yang mungkin lebih tidak terlihat ya, apakah mereka itu mengajar dari Alkitab atau bukan. Oleh sebab itu tetap berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena pengajar kita yang sejati sebenarnya adalah Roh Kudus ya. Roh Kudus yang sudah diberi sama kita, dia tinggal dalam hati kita. Dia pengajar, dia penuntun, dia pembimbing. Kalau kalian punya pertanyaan apa aja, juga kalau di sekeliling kalian ternyata tidak bisa memberikan jawaban yang puas, tanya langsung sama Roh Kudus. Langsung sama Roh Kudus, sama Tuhan Yesus, langsung aja bertanya. Langsung aja bertanya. Jangan lupa bahwa kita punya pengajar sejati, the truth comes from Him, not from around around us ya, tapi datangnya cuma dari Tuhan sendiri. Nah, oleh sebab itu teman-teman, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Karena nanti akan ada wawancara saya juga dengan teman-teman yang lain, bahkan mungkin salah satunya adalah justru dosen STT ya. Terus nanti ada juga dari teman-teman yang dari Muslim ke Kristen. Jadi ada beberapa tuh di kelas itu, ada beberapa teman-teman kita yang baru 1 tahun, baru berapa bulan, baru 2 tahun join di kelas ini dan mereka merasa kebingungan sebenarnya mana yang benar, mana yang tidak benar.
Nah, itu pun nanti aku akan wawancara. Oleh sebab itu teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan kalau ini menjadi berkat untuk kalian, jangan keep untuk diri kalian sendiri, tapi share sama banyak orang. Oke, Sister Ria, thank you so much for your Ya, time. sama-sama, sama-sama. Berkati. Sister Santi, Tuhan Yesus Ya. berkati. Kita akan ketemu di lain waktu, dan terima kasih everybody. God bless you and see you. Bye-bye. Bye.